よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてグループ D、インドネシア、イラク、ベトナムと一緒の組。Dua amunisi baru timnas Indonesia bikin pelatih Jepang melongo, sampai keluar komentar mengejutkan yang bikin geger publik. Pertandingan besar sudah menanti, timnas Indonesia bakal menghadapi lawan tangguh Arab Saudi pada 9 Oktober mendatang. Laga ini menjadi pembuka perjalanan Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Antusiasme publik kian membara, terlebih setelah muncul kabar mengejutkan dari Jepang. Pelatih Hajime Moriyasu bahkan mengaku kagum dengan perkembangan pesat Indonesia dan percaya Garuda punya peluang nyata untuk menembus putaran final. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Indonesia kini hadir dengan wajah baru. Kombinasi pemain naturalisasi, diaspora, dan talenta lokal terbaik menjadikan skuad kali ini sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan formasi 3-4-3 yang tengah dipersiapkan, pelatih ingin memaksimalkan potensi tiap lini, sekaligus menghadirkan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Di posisi kiper utama, Emil Audero akan jadi tumpuan. Pengalamannya di Serie A menjadikan dirinya bukan hanya penjaga gawang, tetapi juga pemimpin pertahanan. Refleks cepat, ketenangan dalam situasi genting, serta kemampuan distribusi bola menjadikan Emil sosok yang sulit digantikan. Ia ibarat tembok kokoh yang menenangkan seluruh rekan setimnya. Pertahanan Indonesia bakal diperkuat oleh 3 nama utama. Jai Itzes akan menjadi pusat di jantung pertahanan. Postur jangkung dan duel udara yang dominan membuatnya menjadi momok berbahaya bagi lawan. Tidak hanya itu, Itzes juga memiliki kecerdasan membaca permainan, sehingga sering memotong serangan sejak dini. Di sisi lain ada Rizky Ridho. Meski usianya masih muda, Ridho sudah terbiasa menghadapi striker kelas dunia. Karakter agresifnya membuat lawan kesulitan mencari ruang. Ia juga dikenal punya insting mencetak gol lewat sundulan. Kecepatan dan daya juangnya akan menjadi senjata tambahan di lini pertahanan. Melengkapi trio belakang, Kevin Dix hadir dengan gaya permainan modern. Ia solid menjaga area pertahanan namun juga punya keberanian untuk naik membantu serangan. Mobilitasnya dalam transisi membuat Indonesia punya keunggulan ekstra. Disiplin posisinya pun menjadikan lini belakang lebih stabil. Beralih ke lini tengah, 4 pemain siap menjadi penggerak utama. Di sisi kiri ada Kelvin Verdong, pemain yang tak kenal lelah naik turun lapangan. Umpan silangnya tajam dan pergerakannya memberi variasi dalam serangan Garuda. Dengan stamina luar biasa, ia selalu bisa diandalkan hingga menit akhir. Sebagai jangkar permainan, Joey Pelupesi akan bertugas mengamankan lini tengah. Ia dikenal disiplin menjaga kedalaman dan piawai dalam merebut bola. Umpan sederhana namun efektifnya memastikan bola tetap mengalir tanpa kehilangan momentum. Kehadirannya membuat lini serang lebih bebas bergerak. Tom Haye menjadi otak utama di sektor tengah. Visi permainannya tajam, umpannya presisi, dan kemampuannya mengatur tempo sangat dibutuhkan. Ia bisa memperlambat atau mempercepat permainan sesuai kebutuhan. Bahkan tembakan jarak jauhnya bisa menjadi senjata tambahan bila ruang terbuka. Di sisi kanan ada Sandy Walsh, sosok serbaguna yang mampu menjaga pertahanan sekaligus menusuk ke depan. Overlapnya sering menjadi kejutan bagi lawan. Dengan stamina yang tinggi dan disiplin yang kuat, ia menjamin sisi kanan Indonesia tidak mudah ditembus. Masuk ke lini depan, Ula Romeni bakal menjadi motor serangan di sisi kiri. Kecepatan dan kelihayannya melakukan cut inside menjadi senjata andalan. Ia berani mengambil risiko, baik dengan tembakan langsung maupun umpan matang ke rekannya. Karakternya yang eksplosif bisa memecah kebuntuan di sayap kanan. Miliano Jonathans menjadi opsi baru. Dengan akselerasi cepat dan kemampuan menggiring bola, ia mampu membelah pertahanan lawan. Selain piawai dalam dribble, Miliano juga cerdas mencari ruang kosong. Umpan terobosannya berpotensi menciptakan peluang emas. Sebagai ujung tombak, Mauro Zylstra tampil sebagai targetman modern. Postur tinggi dan kuat membuatnya tangguh di duel udara. Namun ia juga memiliki mobilitas untuk bergerak mencari ruang. Insting golnya tajam, sehingga setiap peluang kecil bisa berbuah menjadi gol. Kekuatan Indonesia tak berhenti di 11 utama. Dari bangku cadangan, ada nama Nathan Choyaon yang bisa dimainkan di beberapa posisi, baik bek tengah maupun sayap kiri. Fleksibilitas ini sangat penting ketika pelatih butuh variasi taktik. Eliano Rejders juga siap memberi tenaga tambahan. Pemain muda ini bisa menghadirkan kreativitas ekstra di lini tengah. Ricky Kambuaya dengan gaya bermain ngotot akan memperkuat opsi di sektor tengah ketika Indonesia butuh intensitas lebih tinggi. Di sektor sayap, Adrian Wibowo menjadi kartu as. Sebagai pemain muda penuh potensi,
ia bisa menjadi pembeda di menit-menit akhir dengan kecepatannya. Ragnar Oratmangoen juga tersedia sebagai opsi serangan tambahan yang bisa dimainkan di sayap maupun tengah. Justin Hubner memperkuat lini pertahanan dari bangku cadangan. Dengan pengalamannya di Eropa, ia siap menjaga stabilitas ketika rotasi diperlukan. Kehadiran Marcelino Ferdinand juga menjadi kejutan, meski kali ini ia duduk di bangku cadangan. Hal ini menunjukkan kepercayaan pelatih masih ada padanya, namun di balik itu, ada keputusan kontroversial. Mark Locke harus rela tersingkir dari daftar skuad. Keputusan ini memicu tanda tanya besar dari publik, mengingat kontribusinya selama ini. Cerita menarik juga datang dari Stefano Lillipali. Selama era Shin Tae-yong, namanya jarang sekali dipanggil meski tampil gemilang di Liga 1. Kritikan pun mengalir deras, salah satunya dari analis sepak bola coach Justin yang menilai Shin terlalu kaku. Namun, situasi berubah ketika Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih baru. Lillipali langsung dipanggil dalam daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan. Bahkan ia diberi menit bermain melawan Cina dan Jepang. Hal ini seolah menjawab keraguan publik bahwa kualitas Lillipali memang masih layak bersaing. Pertanyaan pun mencuat. Apakah keputusan Shin Tae-yong benar-benar tepat mengabaikan Lillipali? Atau justru Kluivert yang lebih jeli melihat potensi sang gelandang veteran? Diskusi ini terus memanas di kalangan pecinta bola. Di sisi lain, kabar besar datang dari Belanda. Mauro Niels Zylstra akhirnya resmi menjadi WNI pada 29 Agustus 2025. Dengan sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar RI, ia kini siap mengabdikan diri untuk Merah Putih. Naturalisasi Mauro dianggap sebagai investasi jangka panjang. Dengan usia muda dan prospek besar, ia diharapkan menjadi mesin gol baru Indonesia. Proyek besar Garuda untuk memperkuat tim kini semakin jelas arahnya. Tak hanya sektor putra, PSSI juga mengumumkan rencana ambisius di sepak bola wanita. 3 pemain diaspora keturunan resmi diproyeksikan untuk memperkuat timnas putri. Targetnya adalah menembus Piala Dunia 2035. Rencana besar ini menunjukkan bahwa PSSI ingin membangun pondasi jangka panjang, bukan hanya mengejar prestasi instan. Jika berjalan sesuai rencana, sepak bola Indonesia akan memiliki 2 kekuatan besar di tim putra dan putri sekaligus. Sementara itu, duel menarik juga terjadi di Serie A. Emil Audero dan Jai Itzes saling berhadapan dalam laga Cremonese melawan Sassuolo. Pertandingan itu berlangsung sengit, namun akhirnya dimenangkan oleh Cremonese 3-2. Emil tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan krusial. Sedangkan Itzes, meski kalah, tetap mendapat pujian karena performanya solid di jantung pertahanan. Rivalitas di Italia ini justru semakin memperkuat kolaborasi mereka ketika kembali ke timnas. Kemenangan itu membuat Cremonese berada di puncak klasemen Serie A, sementara Sassuolo harus puas di dasar klasemen. Namun bagi publik Indonesia, momen paling penting adalah melihat 2 bintang Garuda bersinar di Liga Top Dunia. Kini, keduanya akan kembali ke Jakarta untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday September. Garuda akan menghadapi Taiwan dan Lebanon sebagai pemanasan sebelum laga krusial melawan Arab Saudi. Pencapaian timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir pun patut diapresiasi. Dari peringkat 173 dunia, kini Garuda melesat hingga ke posisi 118 FIFA. Lonjakan 191 poin ini membuat ASEAN mulai resah menghadapi kebangkitan Indonesia. Sementara Vietnam yang dulu jadi raksasa kawasan justru mengalami penurunan tajam setelah ditinggal Park Hang-seo. Kini mereka hanya bertengger di posisi 113 dunia. Kondisi ini menunjukkan betapa cepat peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara berubah. Kebangkitan Indonesia tentu bukan hal instan. Program naturalisasi, peningkatan kualitas kompetisi, serta kehadiran pelatih dengan visi besar menjadi kunci. Hasilnya mulai terlihat dengan stabilnya performa Garuda di kancah internasional. Dengan skuad penuh kejutan, strategi matang, dan dukungan publik yang luar biasa, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat menuju sejarah baru. Pertanyaannya hanya satu. Apakah Garuda siap benar-benar terbang tinggi menembus panggung Piala Dunia 2026?